potensi insiden, potensi bahaya. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya, betul? Betul. Nah, kita pikirkan bahayanya apa. Itu yang ketiga. Saya Stefanus Selangor. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Rio Rinaldo Trailer. Semangat. Semangat pagi. Pagi, yes. Sayonara, mari kita bekerja. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tangan kanan di dada. Tangan kanan di dada. Ya. Ya. Saya driver cerdas. Mengutamakan keselamatan. Lima dalam pelayanan. Itu tujuan kami. Siap. Oke, semangat. Dan waktu untuk menghindarnya itu tidak ada karena waktunya jaraknya itu terlalu dekat. Ingat Pak, ya, waktunya terlalu dekat, ya. Seperti itu. Nih, berapa jauh kita harus memandang ke depan? Sejauh 12 sampai 15 detik atau sejauh mata memandang. Ada tikungan, ada tanjakan, ada pasar, ada jalan, ada benhol, kan bisa aja. Kayaknya di warung jalan rasanya kemarin tuh, ya kan? Dengan kita melihat pandang jauh ke depan atau sejauh mata memandang, kita bisa mendapatkan potensi atau pandangan-pandangan baru. Pandangan utama. Nah, setelah kita mendapatkan utama, setelah melihat, tentunya kita punya rancangan. Apapun yang kita lihat, rancangan pun akan disesuaikan, betul? Iya. Kalau seandainya kita melihat tikungan, rancangan apa yang kita lakukan? Mengurangi kesenjangan. Meningkatkan kewas pada itu aja. Kalau kita melihat pasar, intinya mengurangi kecepatan, meningkatkan kewaspadaan. Seperti itu, ya. Terus tindakannya ya seperti apa yang tentunya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, ya itu tindakannya tentunya tindakan yang aman. Ya, mengemudi dengan bertahan. Ya. Terus kalau lihat spion berapa? 5/8 detik. Untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran 360 derajat dan memastikan kita tuh aman ketika bergerak. Ya. Ingat, ketika Bapak macet, ketika Bapak lampu merah, yang depan sudah maju, dilaksonin sama yang belakang, jangan maju dulu sebelum Bapak melihat 360 derajat. Sebelum Bapak memastikan kendaraan kita tuh aman ketika bergerak. Tapi tidak sedikit kendaraan atau pengemudi ketika dilaksonin langsung masukin gigi jalan. Betul? Banyak yang seperti itu. Tiba-tiba di pinggirnya di kiri kegeret motor. Hah? Ada nggak yang melihat seperti itu? Yakin pernah melihat? Kenapa? Karena mereka nggak lihat, nggak observasi. Nggak melakukan observasi. 360 derajat. Coba kalau Bapak di belakang udah maju, walaupun nggak diklaksonin, udah maju. Oh aman Pak.
Jangan Bapak mau masukin gigi dulu sebelum melihat spion atau pandangan 360 derajat sebelum bergerak. Oh aman baru masukin. Apalagi diklaksonin, jangan hiraukan, jangan didengar. Karena kalau kita udah ada apa-apa yang belakang tanggung jawab gak? Ingat, kendali yang paling utama di dalam kendaraan adalah pengemudi, bukan kendaraan. Ya, jangan kita ingin dikendalikan oleh kendaraan. Justru kendali yang paling utama ada pada pengemudinya. Oke, paham ya? Setuju ya? Oke. Nah ini ya, spion compact ini adalah apa namanya? Mana tadi? Ini adalah untuk membantu area-area blind spot ya. Yang tahu Pak blind spot itu apa Pak? Titik putar. Titik putar bidang pandang yang tidak terlihat di sekitar kendaraan waktu kita mengemudi ya. Di mana aja kira-kira Pak? Depan, pinggir, samping. Ya, samping, kiri, kanan ya, depan, belakang. Ya, itu namanya titik putar ya. Bidang pandang ini. Jadi kalau Bapak ada yang nanya, Pak, blind spot itu apa? Ini jawabannya. Blind spot adalah titik buta atau titik bidang pandang yang tidak terlihat di sekitar kendaraan sewaktu kita mengemudi. Ketika Bapak bisa jawab itu, besok dapat voucher Pak. Ya, ingin ya. Ini namanya area blind spot. Sering Bapak mengalami ini ya, dari bahu jalan ada polisi dia langsung potong ke kiri. Pernah? Sering, banyak. Banyak kan? Banyak. Nah, hal itu yang kita harus waspadai. Kecelakaan bisa dihindari, tapi kadang-kadang kita udah hati-hati penyebabnya dari orang lain, bener nggak? Bener. Nah, jadi jangan kamu sih salah, jangan. Jadi semuanya yang mengalami kecelakaan itu semuanya salah. Sebab apa? Ada pelaku dan ada penyebab. Si penyebab nggak mungkin, si pelaku nggak mungkin terjadi kecelakaan kalau nggak ada penyebab. Penyebabnya apa? Lu parkir di pinggir jalan, lu motong sekaligus. Nah itu penyebab. Ya, jadi kewaspadaanlah yang harus ditingkatkan. Ketika kita melihat ke kiri, wih, ada mobil di bahu jalan tuh. Jangan-jangan dia motong. Nah itu, kalau kita sudah waspada seperti itu, yakin kita akan terhindar. Nah betul udah motong gua, tapi saya udah sediakan ruang menghindarinya. Gitu. Maksudnya Pak, ya paham Pak ya? Nah, terus yang paling bahaya itu Pak di sini Pak. Dari sebelah kanan, dari jalur 2, jalur 3 memotong sekaligus. Push. Di sini keluar condet contohnya. Keluar mana? Cakung. Tiba-tiba dari kanan. Dia mau lihat keluar cakung karena nggak terlihat, pas sudah dekat dia terlihat. Akhirnya motong kita. Dari sini. Kalau dari sini kan enak ya. Dari sini kan. Itu yang harus dicurigai. Diwaspadai. Makanya kalau Bapak di tol, di jalan ada keluar Pondok Kelapa, fokus Bapak ke kanan, lebih ke kanan fokusnya. Karena apa? Takutnya ada orang yang mengemudi yang motong. Kalau Bapak lagi ketemu pintu masuk, fokusnya harus ke kiri. Takutnya ada mobil baru masuk langsung jalan. Nah, ini nyerempet ke kiri. Itu maksudnya ya Pak ya. Jadi evaluasi itu merupakan pelatihan untuk mempertajam kemampuan dan mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Nah, saya sudah jelaskan tadi ya, kita harus tajam Pak, harus peka. Oh, kalau kerjaan ini bakal membahayakan, ya kita jangan lanjutkan. Nah, ini ada kaitannya dengan Tech 5 Pak. Ada pasti ingat Tech 5? 5 Tech 5. Yang pertama, berhenti dan lihat. Berhenti dulu kita, lihat dulu apa ya, dari mana ya. Nah setelah itu kedua itu pikirkan apa yang mau Anda kerjakan. Hari ini saya kerja apa yang mau saya kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, potensi insiden, potensi bahaya. Setiap pekerjaan pasti ada risikonya, betul? Betul. Nah kita pikirkan bahayanya apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kontrol dan komunikasi.
Ya, yang keempat kontrol dan komunikasi. Kita harus komunikasi dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, dengan kaki, dengan tangan, dengan sesama. Gitu. Kalau udah kita komunikasi, kita tahu penyebabnya, kita tahu prosedurnya, kita tahu cara penanganannya, berarti semua udah kita kuasai. Yang kelima apa? Lakukan pekerjaanmu dengan aman, dengan benar, dengan selamat. Jadi intinya berhenti dan lihat, pikirkan apa yang mau Anda kerjakan, identifikasi bahaya, kontrol dan komunikasi. Yang 4 ini udah kita kuasai, lakukan pekerjaanmu dengan aman, dengan normality. Paham ya? Normality bekerja yang baik, abnormality bekerja tidak baik. Itu aja intinya. Gitu. Terus kalau terjadi apa-apa tadi, kecelakaan darurat ya, tentunya kita harus stop forward. Balik di tempat yang aman, yang bisa diawasi, telepon operasional, setelah stop, telepon operasional, tunggu informasi selanjutnya. Ya, jangan Bapak coba-coba untuk jalan atau Bapak melakukan reaksi apapun tanpa informasi dari monitoring atau operasional. Sebelum Bapak dapat informasi, ya gitu. Setelah Bapak telepon, tunggu informasi selanjutnya. Ya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan keadaan darurat itu ya banyak ya. Antaranya adalah terjadi kebakaran, insiden, kecelakaan, ya, kondisi pembajakan itu terjadi. Namanya kondisi tidak aman atau darurat ya. Terus bagaimana kalau keadaan kalau jika Anda atau kendaraan Anda tidak terlibat? Jangan berhenti melainkan orang lain yang pertama kali tempat kejadian. Jadi maksudnya gini Pak, kalau ada cuman kira-kira di jalan, Bapak melihat orang celaka, itu nggak boleh berhenti Bapak. Ada orang lain insiden, kecelakaan, nggak boleh berhenti. Kecuali Bapak sendiri yang pertama kali melihat, itu harus berhenti. Tujuannya untuk memberikan bantuan pada dia. Kasihan kan, siapa tahu dia begitu perlu bantuan, perlu pertolongan. Melakukan operasionalnya, melakukan keluarganya, itu tujuannya. Tapi kalau Bapak di situ melihat udah banyak orang, jangan berhenti. Ini modul ini yang dimaksudkan, ya, paham ya? Gitu. Jadi kita berpikir itu aman, kewaspadaan itu harus selalu ada. Sebab ingat, setiap detik perubahan akan selalu ada. Contohnya Bapak dari rumah, dari depan ke dapur, jangan dianggap itu aman Pak, jangan. Akhirnya Bapak mengabaikan prosedur keselamatan, udah aman aja. Padahal suatu saat nanti Bapak akan kesandung, mungkin ada air yang tergenang di situ, kepentok pintu, kan bisa terjadi. Intinya adalah jangan terlalu percaya diri sehingga Bapak mengabaikan prosedur keselamatan. Ya, nggak boleh.